Oke, box nomor berapa? Lebih berat jadi bintang tamu Q&A atau ketua KPK? Lebih berat deh, sama ujian S3. Berapa? Nomor 3. Wanita. Ini paling ngeri itu. Ini paling ngeri. Karena ini urusan wanita, Mbak Almas. Silakan, pertama. Banyak yang menyebut, termasuk pimpinan KPK ya, ex-pimpinan KPK dan penegak hukum, beberapa penegak hukum menyebut bahwa perempuan ini menjadi salah satu alasan suami melakukan korupsi. Nah, kalau menurut Pak Abraham, apakah memang seperti itu? Karena kok terkesan menyalahkan perempuan ya? Saya ingin menjelaskan begini, bahwa sebenarnya bukan perempuannya, harusnya itu pendidikan anti korupsi berbasis keluarga itu harus diterapkan. Agar supaya kepala rumah tangga itu tidak terdorong melakukan korupsi. Sebenarnya itu intinya menurut saya. Karena ada dua hal yang harus dilakukan ya kalau kita bicara pendidikan anti korupsi. Satu, pendidikan anti korupsi berbasis formal, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Satu, pendidikan korupsi berbasis keluarga. Keluarga lah yang harus memberikan ruang, memberikan ketauladanan sehingga orang tidak berperilaku korup. Sebenarnya, jadi saya nggak ingin terjebak perempuan apa laki-laki. Tapi lingkungan keluarga lah itu yang sangat mendukung orang bisa berperilaku korupsi atau tidak. Nah, Bang Jadi Abraham, tidak hanya perempuan ya? Iya. Nah, Bang Abraham Samad, ini ada kasus yang nyata ya, beberapa ketua KPK termasuk Anda ataupun Pak Antasari tersandung isu tentang perempuan beberapa waktu lalu. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan tercapture, walaupun sudah ada klarifikasi dan segala macam, tapi ketua KPK ini bukan masalah harta dan tahta, tapi wanita pun juga rawan menjadi godaannya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini Mbak, ini kan kriminalisasi masalah perempuan ya. Orang selalu berpikir, ini kan stigma yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Stigma, menurut saya ini ada stigma yang menyatakan begini, laki-laki tuh bohong, kalau dia normal, masa nggak suka sama perempuan? Kan stigma itu yang dipakai untuk membenarkan kriminalisasi itu. Jadi dia coba bangun, kalau perempuan, kriminalisasi dan perempuan, maka orang akan percaya. Sebenarnya itu jalan yang paling gampang dipercaya. Nah, tapi ini pembelaan Pak Abraham atau gimana? Enggak, bukan pembelaan saya begini. Kenapa misalnya kriminalisasi terhadap saya itu perempuan? Karena dia sudah sukses. Waktu di zaman Pak Antasari kan berhasil. Tadi saya sampaikan tidak hanya Pak Antasari atau Bang Abraham sama, tapi Ketua KPK sekarang ya pernah tuh beberapa waktu terakhir tuh juga terkena isu, terserempet isu dengan wanita. Dan selalu Ketua KPK, ada apa sih sebenarnya dengan Ketua KPK ini? Karena mungkin Mbak Yohana itu isu yang paling mudah dipercaya sama orang. Tapi katakanlah itu tidak benar, realitanya ada tidak upaya untuk melemahkan kinerja pimpinan KPK atau seperti apa gitu ya, dengan yang melalui itu tadi, wanita, perempuan? Kalau saya sendiri merasakan nggak ada di zaman saya. Tapi kriminalisasi itu memang dikaitkan dengan perempuan ya. Tapi artinya kalau yang data menggoda nggak ada. Artinya skandal seks itu paling seksi untuk mengkriminalisasi orang dimanapun. Iya, saya pikir itu ya. Dan baik, kita akan ke next vote. Terima kasih, tepuk tangan untuk box kali ini. Selanjutnya, kartu nomor berapa? Bang Abraham? Satu, kita buka. Harta. Bang Hengsat nampaknya kayaknya belum puas, silahkan. Yang pertama, kesempatannya. Bang, emang tadi kan abang kesel tuh ya. Berkali-kali mengatakan tidak bisa membahas, tidak bisa memberantas koruptor lagi. Tidak bisa memberantas korupsi lagi. Padahal kan sebetulnya abang punya kesempatan tuh, misalnya jadi pemimpin daerah, majulah ke pilkada. Atau misalnya seperti Bang Tobas, maju sebagai anggota DPR. Gitu ya, emang nggak punya uang bang? Atau jadi ketua KPK tuh hartanya malah nggak ada? Harusnya kalau pilkada aja dapet lah, gitu kan? Apalagi kalau anggota DPR gitu ya. Kan itu masih bisa tuh memberantas korupsi dari situ tuh bang. Ini nggak mau atau nggak ada modal, maksudnya pertanyaan itu. Gitu. Nah ini kalau dimodalin gimana gitu kan kira-kira? Ya pertama kalau dimodalin, kalau saya sendiri ya, tapi kalau saya sendiri pendapat saya nggak mau. Tapi kalau misalnya ada orang dan mau, menurut saya itu tidak salah juga, oke? Nah, tidak salah. Tapi kalau saya sendiri saya nggak mau, saya menolak. Tapi kalau ada orang yang mengambil posisi itu, saya tidak bisa mempersalahkan dia. Meskipun ada yang memaksa Anda, enggak, kamu harus maju karena kamu keren nih dalam pemberantasan korupsi. Aku modalin seluruh proses nyaleknya, logistik, kampanye segala macam. Tinggal maju aja. Itu mau nggak? Ini dulu pernah saya bercanda-bercanda nih sama Nana di KPK kan. Itu
kalau misalnya Ketua KPK mencalonkan diri jadi anggota DPR atau gubernur, elok nggak ya? Terus bilang begini, Pak, kalau memang sudah mau ke situ, jangan jadi caleg atau jadi gubernur. Sekalian aja masuk dalam bursa capres. Itu anak-anak KPK gitu. Oh gitu. Kita akan masuk ke box selanjutnya dulu. Box nomor berapa? Bang 4. Abraham, nomor 4. Kita buka play or pass. Pas. Oh, pas. Selanjutnya nomor berapa? 6. 6. Kita buka box nomor 6. 2024. Kalau saya tanya sekarang, ada tidak sih keinginan untuk maju jadi cawapres lagi? Atau sedang berkonsolidasi dengan siapa? Yang terkini, ada nggak? Saya selalu tidak punya ambisi. Yakin? Ya, sama sekali tidak punya ambisi, tidak punya keinginan yang berlebihan. Cuman menurut saya, kalau seseorang tiba-tiba dicalonkan, baik saya, Kak Mamam, Mbak Tobas, maka itu menjadi kewajiban konstitusional. Apa yang dimaksud kewajiban konstitusional? Bahwa orang itu tidak boleh menolak. Kan dalam konstitusi itu ada dua, ada hak konstitusional, ada kewajiban konstitusional. Hak konstitusional itu kita punya hak untuk mencalonkan diri, kan? Tapi kita juga punya kewajiban konstitusional. Apa kewajiban konstitusional kita? Kalau kita dicalonkan, kita diberi amanah, kita juga nggak boleh. Intinya ada yang deketin nggak sekarang? Mas Henry aja yang dekatin saya. Oke, nah Bang Henry langsung saja masuk. Ada permainan untuk box 2024. Sebetulnya tadi saya mau tanya, jangan-jangan nggak ada yang mendekati karena Bang Abraham saat ini terlalu lurus. Jadi takutnya sudah nanti jadi di puncak pimpinan negara ini kan nggak bisa digoyang-goyang, malah repot juga ini yang mencalonkan gitu. Jangan-jangan begitu. Artinya kalau mau dicalonkan harus belok-belok ya? Ya itu gimana tuh Bang? Oke, baik langsung. Oke, kita main. Bang, jadi kita akan tampilkan beberapa bakal calon presiden. Nah, Abang mesti kasih skornya dari 1 sampai 10. Semakin tinggi skornya, semakin bersih. Clean meter. Oke. Foto yang pertama, Mas Ganjar Pranowo. Berapa skornya untuk Ganjar Pranowo? 6. 6. Kenapa? Ya biasa-biasa aja. 6 itu kan rata-rata kan. Oke, rata-rata. Baik. Ya, Silakan, 6 itu lanjut. masih naik kelas lah. Silakan, yang kedua. 6. Prabowo 6. 6. 6 juga. Loh, emang kenapa? Kenapa kalau Prabowo dibilang 6, Anda gebrak meja? Ada apa ini? Nah, maksudnya itu Ada ekspresi tendensi. aja. Oh, oke. Kan citranya Pak Prabowo itu begitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Oke. Atau 6 Bang ya? Personifikasi. Nggak Iya. akan naik lagi Bang ya? Iya. 6. Bener nih Bang? Iya. Oke. Lanjut. Yang ketiga. Nah ini Bang. 6. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.